Merawat harmoni antara dakwah dan budaya. Narasi penyuluh agama Islam dalam menyambut kegiatan bedah buku, Adat Gorontalo, antara kritik dan pledoi dalam perspektif Kitab Kuning, oleh Mansur Martam. Sebagai penyuluh agama Islam, kami hadir bukan sekadar untuk menyampaikan dalil, tetapi untuk mendengarkan denyut nadi masyarakat, membaca realitas sosial, dan menyapa umat dengan kelembutan ilmu. Dalam setiap langkah dakwah, kami sering berhadapan langsung dengan beragam praktik adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Gorontalo. Disinilah pentingnya buku Adat Gorontalo, antara kritik dan pledoi dalam perspektif Kitab Kuning. Buku ini seperti pelita yang menuntun kami memahami bahwa adat bukan musuh agama, dan Kitab Kuning bukan alat penghakiman sepihak, melainkan jembatan dialog antara teks keagamaan dan konteks kebudayaan. Penyuluh dan tantangan adat. Dalam praktik kami di lapangan, sering muncul pertanyaan. Bolehkah menyiram air dan menabur bunga di kuburan? Apakah pembacaan talqin itu syar'i? Mengapa ada ritual pembatalan wudhu dalam pernikahan adat? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan hitam putih. Kami dituntut untuk menjadi juru bicara yang arif, bukan hanya dengan hafalan dalil, tetapi dengan pemahaman mendalam terhadap budaya lokal dan khasanah kitab klasik. Kitab Kuning, titik temu fikih dan fitrah sosial. Buku ini mengajarkan kepada kami bahwa fikih dalam Kitab Kuning tidak kaku, melainkan penuh keluasan ijtihad dan rahmat. Para ulama klasik tidak hanya bicara hukum, tapi juga memahami jiwa masyarakatnya. Ketika kami membaca bagian tentang Pohutum Motombulu atau Pohutum Moponika, kami tidak hanya melihat adat sebagai prosesi seremonial, tetapi sebagai ruang dakwah yang hidup. Disitulah pentingnya peran penyuluh, menghidupkan agama dalam tradisi, bukan menghapus tradisi atas nama agama. Antara kritik dan pledoi, kami menemukan jalan tengah. Kami memahami bahwa ada praktik adat yang harus diluruskan. Tapi kami juga sadar bahwa banyak kearifan lokal justru sejalan dengan maqasid syariah, memuliakan tamu, menjaga martabat, menghormati orang tua, dan membangun harmoni sosial. Buku ini mengajarkan kami untuk tidak mudah mengkafirkan, menyesatkan, atau menolak adat secara serampangan. Sebaliknya, kami diajak untuk berdiri di tengah, menjadi penyambung lidah antara ulama dan tetua adat, antara teks dan realitas. Penyuluh antara mimbar dan masyarakat. Kami menyambut kegiatan bedah buku ini sebagai bagian dari penguatan peran kami. Sebab seorang penyuluh bukan hanya berkhotbah dari mimbar, tetapi juga hadir di tengah masyarakat. Saat memimpin doa di acara adat, saat diminta pendapat dalam musyawarah keluarga, saat menjelaskan hukum kepada generasi muda yang mulai bertanya tentang agamanya dan budayanya. Penutup, dakwah yang membumi, budaya yang mencerahkan. Kami percaya bahwa agama yang hidup adalah agama yang membumi, menyentuh hati, menjawab kegelisahan, dan menyinari setiap ruang kehidupan, termasuk ruang adat. Dan sebagai penyuluh agama, kami bangga bisa ikut menjaga harmoni itu. Bedah buku ini bukan hanya tentang menilai teks, tetapi tentang meneguhkan peran kami sebagai penyuluh yang peka budaya, cerdas dalil, dan ramah sosial. Karena pada akhirnya, agama dan adat bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk disinergikan demi membangun masyarakat yang saleh, cerdas, dan berbudaya.